bersyukur kalau malam hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk berkumpul bersama, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Roh Kudus, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu setiap hati kami Tuhan. Engkau buka, Engkau jamah Tuhan, supaya setiap firman yang disampaikan pada malam hari ini boleh menjadi rema yang mengubahkan kehidupan kami. Bekerjalah Tuhan, berkaryalah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Selamat malam. Ya, saya bukan banyak ya, beberapa belum pernah saya temui gitu ya, belum pernah saya tahu gitu. Perkenalkan, nama saya Rebecca. Nggak pakai embel-embel pendeta dan lain sebagainya, karena saya juga manusia, jadi Rebecca saja gitu ya. Saya selalu bilang jangan panggil saya pendeta dan lain-lain karena memang bukan sekolah pendeta gitu ya. Saya sebenarnya seorang psikolog gitu ya, jadi agak berbeda gitu. Oke, jadi sebenarnya PPT-nya nggak kayak gini, tapi karena kendala LCD yang kurang memadai, jadi akhirnya cuma hitam dan putih. Nggak apa-apa ya saudara-saudara, yang penting isinya, bukan hiasannya. Oke. So, jadi hari ini tema kita adalah move on. Oke, saya yakin saudara-saudara itu maksudnya sering mendengar kata-kata move on gitu ya. Mungkin saudara-saudara berpikir, jangan-jangan saya salah kebaktian. Ini kayaknya kebaktian youth nih. Udah yang bawa firmannya masih muda, temanya move on. Saya kayaknya ikut kebaktian Valentine telah 2 bulan. Bukannya saudara-saudara ya? Memang judulnya move on gitu ya. Memang judulnya move on, bukan karena saya mau membawakan tentang kisah kasih remaja dan peliknya percintaan, tidak. Tapi memang inilah yang saya dapatkan setelah saya berdoa gitu ya. Judulnya adalah move on. Nah, next slide. Sebelum kita membahas lebih lanjut sesuai dengan firman Tuhan, kita harus mengenal dulu gitu ya, apa sih arti dari kata move on. Kalau biasanya istilah move on atau kata-kata move on ini diucapkan ketika misalnya ada teman, saudara gitu ya, yang curhat gitu, masalah percintaan, terus nggak bisa dilanjutkan, terus kita bilang ya move on no, gitu ya, banyak ikan di lautan gitu kan. Kalau saya dibilang banyak ikan di lautan, saya kan bilang benar, banyak ikan di lautan, tapi yang saya cinta cuma dia. Gimana dong? Jadi saya nggak mau nih pakai kata ada banyak ikan di laut. Emang sembarangan saya bisa jatuh cinta, enggak kan? Ya. Seringan ya saudara-saudara ya, bukan itu inti firmannya. Tapi maksud saya move on itu artinya adalah berjalan terus atau berpindah. Move on itu kan bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya itu artinya berjalan terus atau berpindah. Artinya kalau berjalan terus berarti kalau terus itu ke depan ya. Kalau berjalan ke belakang namanya berjalan mundur. Tapi move on berjalan terus berarti ke depan, berpindah posisi dari yang sebelumnya saya di sini menjadi di sini. Itu arti kata move on. Kalau boleh saya berikan arti yang lebih detail gitu ya, seseorang yang sudah move on atau sedang move on adalah seseorang yang sudah menerima gitu ya, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya pada titik ini, sehingga dia bisa melangkah ke titik yang selanjutnya. Itu arti kata move on. Atau kalau familiarnya, orang yang bisa move on gitu ya dalam hubungan percintaan gitu, contohnya adalah orang yang bisa menerima bahwa hubungan ini sudah berakhir, hubungan ini sudah tidak bisa dilanjutkan, dan dia siap untuk kembali menjalani hidupnya dan mengenal orang-orang baru. Itu arti kata move on. Ya, next. Lalu, kenapa Mbak kok bahas tentang move on gitu ya? Apakah di sini saya akan membahas tentang saudara-saudara banyak cowok-cowok dan cewek-cewek yang lebih baik dari sekarang? Enggak ya, karena enggak cocok. Karena kebanyakan dari saudara-saudara sudah menikah gitu ya, kecuali beberapa orang ya. Nah, apakah move on itu selalu tentang hubungan cinta yang romantis?
Enggak ya. Seperti yang tadi kita sudah pelajari bersama, move on itu artinya bergerak maju. Dalam hidup kita bukan hidup di dalam cerita Doraemon, di mana masuk selorokan kembali ke zaman dulu. Enggak. Kita selalu waktu itu maju ke depan. Gitu ya. Jadi kata move on itu sebenarnya kata yang sangat tepat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita selalu maju ke depan, nggak pernah balik kayak Nobita dan Doraemon, gitu ya. Lalu apa Lalu apa kaitannya dengan firman Tuhan, gitu? Nah, saya menemukan ketika saya merasa Tuhan minta saya untuk bawakan ini, gitu ya. Saya searching di Google ya, saudara-saudara, minggu ini saya sibuk sekali gitu. Jadi saya nyolong-nyolong waktu gitu untuk mencari ini. Kemudian saya temukan 3 ayat yang menurut saya cocok dengan apa yang mau saya sampaikan. Yang pertama, ada di Efesus 4 ayat 31-32. Mungkin yang merasa tulisannya terlalu kecil, di sini bisa dibuka di HP rohaninya, HP kudusnya ya. Kita baca, saya bacakan. Sebenarnya kalau di PPT yang asli itu ada kata-kata yang saya bedakan warnanya untuk menekankan ayat ini. Bunyinya seperti ini: segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang saya highlight atau yang saya ganti warnanya di PPT seharusnya adalah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah kamu buang. Itu highlightnya untuk ayat ini. Gitu ya. Saudara-saudara, di dalam kehidupan, apalagi buat saudara-saudara yang sudah hidup puluhan tahun, pasti banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, gitu ya. Pertikaian dengan keluarga, teman, gitu, dengan rekan kerja, rekan bisnis, gitu. Itu adalah hal yang lumrah dan terjadi, dan itu terjadi pada setiap orang. Saya pastikan Anda tidak sendirian mengalami itu, gitu ya. Tetapi belum, C. Belum. Iya, sabar deh. Nah, jadi di dalam firman Tuhan dan seringkali hubungan atau relasi dengan orang-orang itu menghasilkan hal-hal ini, ya, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, gitu ya. Yang sebenarnya Tuhan minta dibuang. You know, dibuang. Dibuang di tempat sampah, terus dipungut sama tukang sampah, terus dibawa ke keputih dan lain-lain, gitu ya. Itu sampah. Yang dibuang itu sampah. Salah satu move on sesuai firman Tuhan adalah membuang hal-hal ini, karena ini sampah. Apakah saudara habis motong ayam, motong wortel, makan citato, sampahnya mbok simpen dan dikeloni, dibawa ke tempat tidur, mandi dibawa, jalan-jalan ke mall dibawa, apakah seperti itu? Enggak ya. Kalau pergi ke mall bawa itu disegat satpam ya, saudara-saudara. Nah, itu yang Tuhan mau saudara dan saya itu buang. Kepahitan itu seperti apa gitu ya? Kepahitan itu bukan berarti hanya karena putus cinta atau karena tersakiti oleh orang yang kita sayangi, enggak. Kepahitan, orang yang pahit hidupnya itu karena orang ini kecewa, mengalami kekecewaan terus menerus sehingga hidupnya menjadi pahit. Kalau kata orang bule bitter, pahit. Bagaimana cara kita tahu orang yang pahit atau cara kita mengenali apakah kita ini pahit atau enggak? Misalnya, kita tuh nggak punya harapan, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya berdoa dalam hati, kita ngomong mungkin kita berdoa, tapi dalam hati kita nggak percaya Tuhan bisa tolong kita. Itu hanya saudara dan Tuhan yang tahu apa yang ada di dalam hati saudara-saudara. Kepahitan. Mungkin saudara mengalami kehidupan yang terus-menerus menderita, selalu bertemu dengan masalah yang sama. Itu membuat Anda pahit.
dan akhirnya Anda tidak bisa sungguh-sungguh mencintai, mengasihi, dan melakukan firman Tuhan. Karena itu adalah suatu sampah yang harus dibuang. Saudara harus bisa menerima bahwa hal-hal itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya karena suatu maksud. Kalau saudara tidak bisa menerima, saudara nggak akan bisa move on. Dan kalau saudara nggak bisa move on, berarti itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa? Selanjutnya. Ya, saya suka sekali Filipi ya saudara. Saya ngomongin berkali-kali. Di setiap khotbah saya selalu ada Filipinya. Tapi ini cocok saudara. Ya, yang saya highlight gitu ya. Ini tuh Filipi 3 ayat 12 sampai 15. Tapi yang saya highlight itu kata-kata Paulus yang bilang begini. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan kembali gitu ya. Selain kita harus membuang, kita harus tinggalkan keberadaan yang menyakitkan itu. Kita harus berlari, fokus ke musim baru yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Selama saudara-saudara tidak bisa membuang atau meninggalkan rasa sakit atau pengalaman-pengalaman yang membuat saudara terjebak, saudara nggak akan bisa menikmati musim baru dalam hidup. Karena itu sampah yang harus dibuang. Saya nggak bilang ini hal yang mudah ya saudara-saudara. Saya nggak bilang ini hal yang mudah, enggak. Kenapa? Ya, karena background saya psikolog, maka saya tahu banyak sekali gangguan psikologis yang terjadi karena seseorang tidak bisa menerima apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Gak bisa menerima, oh ini realitanya. Dan akhirnya mengalami berbagai macam gangguan dan harus minum obat atau terapi. Sebagai contoh. Orang yang tidak bisa menerima, oh iya, memang ini hidupku gitu ya. Memang hal-hal pahit ini ada dalam hidupku sebagai bagian dalam perjalanan hidupku gitu ya. Tidak bisa menerima itu, akhirnya mereka memilih tinggal di dalam dunia khayalannya mereka. Gitu ya. Ketika mereka memilih untuk tinggal dalam dunia khayalan mereka, mereka menjadi skizofren atau gila, bahasa awamnya ya, gila. Berarti harus ke RSC, lawang, dan saya kasih tahu ya, di dalam ilmu kedokteran, orang yang gila itu nggak akan pernah bisa sembuh. Seumur hidup, saudara harus minum obat. Itu teorinya, ya. Ya kalau ada mujizat kita bicara lain ya. Tapi secara ilmu kedokteran, kalau saudara sudah gila, nggak bisa sembuh. Bisa dikendalikan dengan minum obat. Dan kadang-kadang obat yang dibiayai oleh BPJS itu nggak cukup mempan, sehingga saudara harus beli obat yang bukan generik, yang harganya mahal, gitu ya. Itu salah satu akibat kenapa seseorang tidak bisa menerima, ketika orang tidak bisa menerima keberadaannya, tidak bisa meninggalkan hal-hal yang menyakitkan yang terjadi dalam hidupnya, dia memilih tinggal dalam dunia khayalnya, gitu ya. Ada yang merasa titisan Nabi Muhammad, gitu ya. Ada yang merasa istrinya Soeharto. Serius saudara. Jadi saya dengar langsung ya, saya ketemu orangnya langsung ya. Bukan ngayal, bukan baca. Enggak, ini orangnya langsung gitu ya. Ada yang merasa suaminya tuh selingkuh. Bahkan ada ya suami istri, istrinya yang kena gangguan, lalu merasa bahwa suaminya tuh bukan suaminya. Itu teman SMA-nya. Jadi nggak mau tidur bareng, apa tuh nggak mau. Karena dia merasa dia bukan suaminya. Gitu loh ya saudara. Ternyata itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Ada anjuran, ada perintah, tinggalkan hal-hal yang sampah itu. Karena ternyata efeknya itu beyond our expectation, lebih dari apa yang kita pikirkan. Ada lagi satu kondisi yang mungkin tidak banyak orang tahu. Kalau orang skizofren gila mungkin sering ya, banyak kita lihat gitu yang nggak pakai baju di jalan gitu. Tapi ada satu kondisi namanya DID. Kalau saudara penasaran bisa di Google gitu ya, DID gitu. Mereka ini adalah orang-orang yang karena
tidak bisa menerima dan meninggalkan rasa sakitnya, akhirnya dia membelah personalitinya untuk melindungi dirinya yang sesungguhnya. Contoh, saya tahu ini agak susah ya. Saya Rebecca. Kemudian saya mengalami hal-hal yang menyakitkan, tapi saya tidak bisa menerima itu. Saya nggak bisa move on. Tapi saya sakit. Tapi saya nggak tahu saya harus ngapain, gitu ya. Akhirnya secara alam bawah sadar saya menciptakan sosok lain, sebut saja Bernard. Ada sosok lain dalam diri saya bernama Bernard yang punya kepribadian yang benar-benar berbeda dari saya. Bernard laki-laki gagah, garang, kuat. Ketika saya mengalami rasa sakit dari orang lain, maka saya bukan lagi Rebecca. Tiba-tiba saya berubah menjadi Bernard. Dan Bernard tidak akan ingat apa yang Rebecca ingat. Jadi kalau saudara ketemu sama saya sebagai Rebecca, suatu hari saudara mau nyapa saya lagi jadi Bernard, saya nggak akan tahu saudara siapa. Karena saya Bernard, saya bukan Rebecca. Ya itu baru dua ya, membingungkan ya saudara-saudara. Tapi ada satu anak yang punya 30 kepribadian dalam dirinya. Dan dia adalah pembunuh, ya. Tapi dia yang asli dia nggak tahu kok dia bunuh. Salah satu dari personalitinya, gitu ya. Jadi sampai separah itu saudara-saudara, ketika kita tidak bisa menerima keberadaan kita, tidak bisa meninggalkan, nggak bisa move on. Luar biasa ya. Saya ketika membaca ayat ini, kemudian saya mengingat kasus-kasus yang pernah terjadi, saya merasa kayak, wah sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan anjuran, nasihat, tuntunan, perintah. Tapi ya namanya manusia, ya gablek gitu ya. Jadi ya akhirnya kena. Atau yang ringan, saudara tidak bisa menerima, saudara tahu ada terapinya. Namanya self-acceptance therapy. Terapi untuk membuat saudara bisa menerima keberadaan saudara. Bayar saudara-saudara 300.000 1 jam. 1 minggu bisa 2 kali. Minimal sebulan. Ya 1 juta lebih sebulan. Ditanggung BPJS pun tetap gak bisa. Psikolog kayaknya, psikiater bisa, psikolog kayaknya gak bisa. Gitu ya saudara-saudara ya. Jadi yang mau saya tekankan itu bukan saya menakut-nakuti saudara, enggak. Saya memberikan informasi kenyataan yang sesungguhnya. Ketika saudara dan saya tidak bisa membuang rasa sakit, meninggalkan rasa sakit, itu yang bisa terjadi. Next. Nah ini yang saya suka ya. Bahkan dari zaman dahulu gitu, maksudnya perjanjian lama, di Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19 itu malah dikatakan seperti ini. Firman-Nya Tuhan ya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu menyadarinya, mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini ayat yang kalau saudara renungkan, itu luar biasa. Apa artinya? Artinya, Tuhan itu sebenarnya sudah mau bawa saudara dan saya ke musim yang baru, yang berbeda dari yang saat ini saudara tidak mau lepaskan. Dari saat ini yang membuat saudara menderita, Tuhan tuh mau ajak kita ke season, ke musim yang baru. Tapi masalahnya kita masih gandoli sampah itu. Gitu ya. Nah, kalau kita mau nurut sama Tuhan, Tuhan akan nyatakan kepada kita kuasanya yang luar biasa. Dari mana? Ya Tuhan bilang, Tuhan mau buat jalan di padang gurun. Saudara tahu padang gurun? Penuh dengan pasir, bagaimana mengaspal jalan? Kena badai, jalannya ketutupan. Badai pasir ketutupan. Hal yang mustahil membuat jalan di padang gurun. Apalagi membuat sungai di padang belantara. Dari mana airnya? Oke. Ya. Jadi, Tuhan itu sudah menjanjikan gitu ya, kepada saudara dan saya, kalau kita mau meninggalkan
mau meninggalkan masa-masa lalu gitu ya, hal-hal yang menyakitkan, kekelaman, kepahitan, rasa sakit hati, kesedihan, kemarahan, kekecewaan di belakang kita, atau kenangan-kenangan pokoknya yang buruk, dan menerima itu sebagai suatu proses yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita move on, maka Tuhan akan menyatakan, akan membawa kita kepada musim baru, dan Tuhan akan nyatakan kuasanya yang luar biasa, mujizatnya yang luar biasa. Gitu ya. Ini adalah ayat yang menurut saya wonderful, gimana ya, ajaib gitu ya menurut saya. Karena ternyata artinya sedalam itu. Tapi permasalahannya, banyak di antara kita yang kekeh, gak mau meninggalkan itu semua. Karena ya ini apa, merasa mustahil gitu ya saudara-saudara. Mengapa sih kita kok gak mau meninggalkan hal yang menyakitkan ini? Kenapa? Apa alasannya? Saya kok ditanya gitu mungkin saya juga bingung ya saudara. Kenapa? Saudara tahu mengapa saya membawakan firman ini gitu ya? Suatu hari saya sedih sekali gitu ya, saya sedih sekali. Perlu saudara ketahui gitu ya, ini bukan saya mau cerita tentang suffering, penderitaan hidup saya gitu, tidak. Tapi selama 1 tahun, pokoknya tahun 2020 itu adalah tahun yang sangat kelam buat saya secara pribadi gitu ya. Itu sangat-sangat kelam gitu ya, dimana orang tua saya yang satu-satunya, yaitu papa saya, itu meninggal gitu ya. Saya sering khotbah itu terinspirasi karena penderitaan saya gitu ya. Tapi bukan saya mau menonjolkan ini loh saya menderita, enggak. Tapi saya mau sharing ke saudara-saudara bahwa ini loh yang Tuhan berikan, yang Tuhan ajarkan kepada saya selama 1 tahun itu. Jadi bagi saya, papa saya itu adalah matahari, ya. He's my sunshine. Saya selalu bilang gitu, he's my sunshine. Saudara bisa hidup tanpa matahari? Gak bisa ya. Tumbuhan gak bisa tumbuh, mati. Jemuran saudara gak kering, ibu bingung, gitu kan. Matahari itu sangat banyak sekali fungsinya. Jadi kalau saya bilang bahwa ayah saya adalah sunshine, matahari, dan dia meninggalkan saya, maka hidup saya gelap. Tidak peduli seberapa banyak orang yang bilang, Becky, Rebecca, everything's gonna be okay. Segala sesuatu akan jadi baik-baik saja one day. I know, saya tahu. Tapi proses dari saya termehek-mehek sampai saya oke, itu nggak enak, saudara-saudara. Saya nangis setiap hari, gitu ya. Bahkan saya pernah sharing, saya pernah sampai depresi, ya. Sempat ingin bunuh diri, anak pendeta, coy. Tapi nggak ada hubungannya, saudara-saudara ya. Nggak ada hubungannya. Saudara bisa jadi pendeta dan tetap punya ini berkaitan dengan kesehatan mental, gitu ya. Sampai akhirnya saya menjadi lebih baik. Artinya saya bisa berfungsi normal, selayaknya manusia normal. Saya bisa merasakan kembali sukacita. Sebenarnya saya nggak bisa merasakan sukacita ya. Lalu suatu hari, nggak tahu kenapa saya kumat gitu, 2 minggu yang lalu kayaknya. Saya nangis gitu, saya sedih. Kayak pokoknya everything semua dalam hidup saya ini gelap. Saya sedih banget gitu. Saya merasa saya lonely, kesepian. Saya merasa kenapa Tuhan ini, Tuhan tahu nih ya, saya ini orang nggak bisa hidup sendiri. Udah gitu saya anak tunggal. Udah gitu mama saya meninggal waktu saya SMA. Terus papa saya meninggal sebelum saya lulus S2 gitu kan. Jadi saya merasa Tuhan itu nggak adil. Sedangkan teman-teman saya itu punya orang tua yang lengkap. Padahal hubungan mereka nggak dekat. Kenapa saya yang dekat sekali dengan orang tua saya harus merasakan kehilangan orang tua di usia yang masih menurut saya, bagi saya masih muda. Saya nangis. Padahal itu udah bulan Maret. Ya saudara, itu udah bulan Maret tahun ini maksudnya, udah 1 tahun. Lalu di tengah saya menangis, mendayung-dayung gak jelas itu, Tuhan bilang sama saya, Rebecca, move on. Tuhan bilang gitu saudara, serius ya. Tuhan bilang, Rebecca move on. Tinggalkan. Sudah lewat. Melangkah ke hal yang baru.
melangkah ke musim yang baru. Sudah cukup. Tuhan bilang gitu. Loh, saya yakin Tuhan tahu bagi saya, hidup saya saat ini belum sepenuhnya seperti dulu gitu. Tuhan tahu saya menderita, Tuhan tahu hati saya sakit. Setiap kali saya nangis, saya pukul-pukul dada saya, saudara-saudara, karena dada saya rasanya sakit sekali. Tapi secara fisik itu nggak sakit, tapi di dalamnya saya tahu it's bleeding, itu berdarah. Tapi di tengah kondisi ini Tuhan ingin lihat saya, mau nggak saya move on, mau nggak saya menerima bahwa segala sesuatu yang pahit itu Tuhan izinkan terjadi karena sesuatu yang mungkin saat ini belum saya tahu. One day, suatu hari nanti saya kasih tahu. Gitu ya saudara-saudara. Hidup saya pahit. Waktu saya nggak bisa menerima itu, hidup saya pahit. Saya menangis tiap hari, saudara. Gimana sih rasanya nangis tiap hari, nggak bisa happy, nggak bisa tidur. Setiap kali saya dengar suara yang aneh-aneh, saya merasa kayaknya ada orang yang sesak nafas di sekitar saya gitu. Karena papa saya meninggal sesak nafas. Waktu awal-awal papa saya meninggal, saya panic attack, saudara-saudara. Saya ke UGD karena saya sesak nafasnya. Saya pikir saya jantung. Ternyata saya cuma mah. Ya, itu kondisi yang mungkin ada di antara saudara-saudara yang mengalaminya. Dadanya tuh sesak karena benci luar biasa. Karena sakit luar biasa yang tidak bisa diucapkan. Kenapa aku harus mengalami hidup yang seperti ini? Kenapa orang itu tega melakukan hal itu kepada saya? Itu penyakit. Dan itu menghalangi saudara maju atau masuk ke musim yang baru. Gitu ya. Jadi malam hari ini saya mau sharing ini. Saya nggak tahu kenapa, gitu ya. Saya nggak tahu kenapa Tuhan ingin saya sharing tentang ini. Saya tidak tahu sampah-sampah apa dalam hidup saudara-saudara yang masih disimpan, yang masih digemboli. Saya nggak tahu. Karena saya bukan Tuhan, apalagi dukun. Jadi saya nggak tahu. Saudara, saya nggak punya roh yang enggak. Dan saat ini kebetulan Tuhan juga belum bicara apa yang terjadi gitu ya dengan saudara. Tapi ini ajakan. Ini bukan saya ngarang. Ini bukan saya mengajar psikologi, bukan ya. Kalau mengajar psikologi akan lebih rumit dari ini, enggak. Tapi ini firman Tuhan. Ini ajakan, anjuran dari Tuhan buat saudara dan saya. Hal-hal yang terjadi dalam hidup kita tidak akan selalu happy. Pasti akan ada momen-momen di mana Tuhan akan ajarkan saudara untuk lebih sabar, lebih tabah, lebih bijaksana. Dan it is good. Kenapa it is good? Karena di dalam Yesaya dikatakan, karena rancangannya Tuhan dalam hidup kita itu pasti baik. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, yang Tuhan izinkan terjadi, itu baik. Gitu ya saudara. Jadi terima itu. Dan mari melangkah ke musim yang baru. Gitu ya. Di pengkhotbah berapa itu ada musim. Ya itulah pengkhotbah ya. Ada berbagai macam musim gitu. Itu juga dalam hidup kita. Mungkin tahun lalu adalah musim pembelajaran dalam hidup saya, tapi belum tentu tahun ini atau tahun depan menjadi musim yang sama. Asalkan saudara mau menerima dan kemudian melangkah move on, Tuhan akan bukakan jalan-jalan baru, musim-musim baru dan menyatakan kuasanya. Kuncinya itu. Pertanyaannya, next lagi. Next lagi. Gak kelihatan ya? Ya, pertanyaannya, apakah saudara dan saya rela gitu ya, mau untuk move on? Rela nggak saudara menyerahkan, menerima, kemudian menyerahkan hidup saudara dan saya kepada Tuhan dan move on? Berpindah. Ya. Itu tidak harus dijawab sekarang. Karena saya tahu membuang atau meninggalkan hal-hal itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Itu butuh proses, itu butuh waktu. Tapi saya berharap dengan firman ini saudara-saudara bisa terinspirasi gitu
untuk berdoa kepada Tuhan, merefleksikan gitu. Apa sih sampah-sampah yang sampai saat ini belum bisa saya lepaskan, sehingga mungkin itu menghalangi berkat Tuhan, atau mungkin menghalangi sesuatu yang mungkin saat ini sedang saudara doakan gitu ya. Karena tertulis firman Tuhan, lupakan, tinggalkan. Baru setelah itu Tuhan akan buat jalan dan bawa saudara dan saya ke musim yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami kalau selama ini mungkin secara sadar ataupun tidak sadar kami masih menyimpan Tuhan